Pengalaman gagal bayar di aplikasi pinjaman Bantu Saku ya, kemudian nasabah tersebut dikirimkan pesan WhatsApp ya terus-menerus dan katanya akan didatengin oleh debt collector lapangan. Apakah di awal September 2025 ini Bantu Saku sudah memiliki debt collector lapangan? Nah, buat teman-teman yang mempunyai tagihan di aplikasi Bantu Saku, ini adalah video yang tepat buat kalian simak. Untuk penjelasannya, tonton video berikut ini. Halo kawan pinjol, balik lagi di KP channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP channel. Di video kali ini teman-teman ya, gue akan memberitahukan lagi info terbaru ya mengenai resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman Bantu Saku. Apakah sudah memiliki debt collector lapangan dan apakah bisa sebar data jika kalian mengalami kendala telat bayar maupun gagal bayar. Nah, sebelumnya ya, aplikasi Bantu Saku ini adalah aplikasi pinjaman online legal yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan maupun AFPI ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Artinya pinjaman Bantu Saku ini adalah pinjaman legal ya. Dan dengan kemudahan kalian meminjam di aplikasi pinjaman online termasuk dari aplikasi Bantu Saku ini, tentu kalian akan mengalami kendala telat bayar maupun gagal bayar. Ya, apa aja risiko yang harus teman-teman hadapi jika kalian gagal bayar? Ya, jadi hal yang pertama yang harus kalian hadapi di awal September 2025 ini itu adalah dihubungi ya melalui WhatsApp, email atau bahkan bisa ke sosial media. Ya, karena pada dasarnya ya setiap pinjaman online pada saat nasabahnya galbay itu bakalan dihubungi ya, baik melalui pesan, melalui email atau bahkan ke kontak darurat itu sudah pasti. Nah, di aplikasi Bantu Saku ini teman-teman ya, pengalaman dari nasabah yang galbay itu untuk masalah menghubunginya sangat ketat ya atau sangat aktif berulang kali bahkan dengan ratusan nomor teman-teman. Ya, yang menghubungi kalian melalui WhatsApp atau bahkan melalui telepon dengan nomor yang berbeda dengan selang waktu ya cukup hanya 5 atau sampai 1 menitan. Nah, mungkin teman-teman stres gitu ya untuk menghadapinya. Jangan teman-teman ya, karena ini adalah salah satu awalan untuk kalian jika kalian mengalami kendala gagal bayar. Abaikan saja ya nomor-nomor yang mungkin kalau kalian baca itu pesannya sungguh tragis gitu ya. Kayak misalkan pinjaman-pinjaman online ilegal, berkata kasar ya, intimidasi ya. Kalian cukup ya udah abaikan aja. Meskipun dari debt collector internal pinjaman Bantu Saku itu menelpon kalian, ya kalian abaikan aja gitu. Jangan ditanggepin atau jangan diambil pusing ya, karena semata-mata WhatsApp yang diberikan ya itu cuma hanya ancaman saja. Dan beberapa nasabah yang diancam yang katanya ada debt collector lapangan mau ke RT atau RW, ya sekali lagi di sini gue jelaskan teman-teman, tidak akan adanya debt collector lapangan yang ke rumah. Karena sejauh ini Bantu Saku belum ada FC lapangan atau debt collector lapangan per September 2025. Nggak tahu ke depannya teman-teman ya. Nah, meskipun teman-teman didatengin oleh debt collector lapangan, teman-teman jangan takut dan jangan panik, hadepin aja ya. Karena debt collector juga sama manusia, dia juga tugas teman-teman. Dan ketika teman-teman mendapatkan pesan yang mungkin ada kata-kata kasar, intimidasi atau ancaman, ya kalian kalau misalkan tidak terima ya kalian bisa laporkan saja ke kepolisian gitu. Ya, teruntuk buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi Bantu Saku ini, sekali lagi gue katakan ancaman dan WhatsApp-nya itu bakalan kalian akan terima terus-menerus ya. Kalau menurut gue ya udah abaikan saja ya, jangan ditanggepin gitu. Percuma kalian tanggepin juga kalau misalkan belum ada dananya untuk membayar. Ya biarin aja dia menelpon mau 100 nomor, mau ribuan nomor ya biarin aja. Atau kalau mungkin kalau perlu ya kalian copot kartu aja, ganti kartu. Sesimpel itu sebenarnya. Jangan diambil pusing teman-teman. Karena bukan hanya kalian saja yang galbay, banyak yang galbay di aplikasi Bantu Saku. Ya. Nah, WhatsApp yang sudah diberikan, kemudian ancaman debt collector lapangan, selanjutnya resikonya adalah slik OJK. Gimana Bang untuk slik OJK-nya? Untuk slik OJK di aplikasi Bantu Saku ini tidak berpengaruh teman-teman. Karena Bantu Saku ini masuknya adalah pinjaman semi legal. Ya, di mana pinjaman semi legal itu semata-mata untuk slik OJK-nya atau BI checking-nya itu tidak terpengaruh. Ya, jadi aman teman-teman.
Sebagian besar nasabah kawan pinjol yang gagal bayar di aplikasi Bantu Saku dan kemudian dia meminjam lagi, ya KPR atau KWR itu tetap masih bisa karena tidak terdeteksi di Slik OJK. Ya, karena kan Bantu Saku ini pinjaman semi legal dan tidak bergabung bank besar. Gitu teman-teman ya. Itu adalah beberapa risiko yang harus kalian hadapi jika mengalami kendala telat bayar maupun gagal bayar di aplikasi pinjaman Bantu Saku. Kalau kalian sudah berniat dan bertekad untuk gagal bayar, nah, tiga risiko ini harus kalian kesampingkan terlebih dahulu gitu ya. Ibaratnya ya kalian harus punya sikap bodoh amatan ya. Mau ada debt collector ya, mau ada telepon terus-menerus, mau ada ancaman, ya udah biarin aja. Ya. Karena mau dikata apa gitu. Karena kita kan belum ada dananya untuk membayar tagihan. Oke? Apalagi di aplikasi Bantu Saku ini bunganya yang sangat mencekik teman-teman ya. Kalian minjam 500 saja itu bisa mengembalikan hampir 1.500.000. Ini pinjaman semi legal, meskipun dia berizin di otoritas jasa keuangan, tidak menutup kemungkinan untuk masalah bunganya yang terlalu tinggi. Banyak pinjaman online yang bunganya terlalu tinggi, teman-teman. Tetap tenang, tetap fokus ya, karena belakangan ini adanya demo, kemudian ekonomi yang semakin turun gitu ya. Boro-boro gitu ya buat bayar hutang pinjol gitu, buat makan aja susah. Jalan satu-satunya adalah gagal bayar. Jangan sampai teman-teman gali lubang tutup lubang hanya demi menutupi hutang tersebut. Nanti kalau kalian gagal bayar, gali lubang tutup lubang ya, kalian akan mendapatkan masalah besar gitu ya dengan menumpuknya hutang-hutang kalian. Oke? Mungkin segitu aja video kali ini mengenai update terbaru gagal bayar, resiko pinjaman di aplikasi Bantu Saku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya. Thanks for watching dan salam gagal bayar.